Selamat sore, setelah perjalanan 1,5 jam dan aku tidur di mobil, ketiduran. Akhirnya kita sampai di bakery yang lagi hits banget di Ubud namanya. Dan kebetulan ownernya adalah teman-teman juga, dan dia tuh sekolahnya sampai ke Paris ya Bu ya. Ya kan Bu. Dia yang punya resepnya. Jadi tuh croissant dan semua makanan dessertnya benar-benar emang dia pelajarin dari negerinya. Jadi nggak mungkin abal-abal punya, dan dia selalu nungguin di sini dan selalu ada menu-menu baru. Kayak sekarang aja lagi mau disuruh cobain yang asin. Terus ini kita bisa lihat ada pistachio, ada croissant custard, ada eclair, ada bread juga, fresh bread tentunya, coffee, terus kayak gitu nih. Ini pecah banget semuanya nih. Gitu. Dan ada Mbak Meli, kakak lamaku. Thank you yang ngurusin juga di sini. Nah, ini tempatnya rame kan dan adem. Jangan khawatir, pasti ada AC dan deket sama pusat Ubud Center. Deket sama Ubud Center. Jadi kalau misalnya kalian lagi belanja-belanja terus mau jalan kaki ke sini bisa. Dan ada titik jual ini gemes banget. Tuh. Dan cocok untuk si 528 ditaruh beberapa di sini karena secara ini Ubud vibe. Mataharinya cantik. Oke, mari kita coba semuanya. Let's go. Yeah. Halo, aku langsung sama head chefnya di sini. Nah, head chefnya mau kasih tahu menu-menunya apa aja yang kita pesan. Ini vanilla custard ya. Vanilla custard dari croissant juga. Yang ada croissant, Croissant custard gitu ya. Croissant custard. Ini pistachio. Pakai pistachio cream. Pansus. Oke. Roket ya, beef roket. Isinya ada Beef, ya, roti dan smoked beef. Ini salmon kiss. Salmon and kiss ya. Oh, ini dia uji croissant ya? Ya, kita ini original croissant kita. Oke, mari kita coba. Terima Silakan kasih, dicoba. terima kasih chef. Menu pertama yang aku pengen coba si kroket ini kayaknya appetizing banget. Terus ada sausnya, aku udah cocolin. Sausnya tuh kayak asem, pedes kayak mayo tapi udah diaduk lagi. Dalamnya. Tepung dan gorengannya enak banget. Gak yang terlalu oily ya? Enggak, sama sekali nggak ada oil-oilnya. Aku pengen cobain yang ini guys. Yang si salmon kiss. Dalamnya salmon. Nah, kiss-nya tuh juga masih crunchy. Crunchy. Nggak kayak donat. Aku sering nonton donat yang situ. Yang bikin patah gitu. Iya. Ini tuh dia beneran kayak kalau dipegang keras. Tapi kalau dipecahin tuh dia kayak renyah banget semuanya. Oke. Next, abis itu ntar aku mau cobain yang manis-manis. Kita makan dulu yang asin. Selamat datang di villa di Ubud. Kita baru nyampe setelah dari Fast Havas. Ternyata 1 menit doang dari Fast Havas, deket banget. Thank God. Kadang-kadang tuh aku suka nyari Airbnb, suka di mana-mana. Tapi ini ternyata cuma 1 kilo dan 5 menit, sorry. Disambut dengan gym yang hedon banget di depan. Kasih lihat, si Tanit langsung pengen bobo di situ katanya, ya kan? Ini villa namanya Kokokan. Kokokan. Jadi kalau misalnya kalian lagi nyari villa di Ubud, lumayan nih, room tour dulu kali ya. Ini kamar pertama. Dari luar. Ini ditiduri oleh hijau. Ini poolnya. Terus ke sana ada river di bawahnya, tapi nggak kelihatan, tapi bisa didengar suaranya. Oke, this is the living room, TV, and then aircon AC. Kitchen, another living room outside, and ke kamar aku. Di sini hari ini kapal aku balik lagi kayak kapal masa tadi pagi, ya kan? Selalu Nah, ini bobo nomor 2-nya. Oke. Nah, ini kamar mandinya. Tekom ya, Bu, kalau lagi berendam. Enggak dong, enggak ada. Pokoknya ada tape di sini ya. Nah, itu baru tuh kursi-kursi
kursi-kursi psikopat, Cak. Tekotek. Oke, abis ini kita habis naro-naro barang, kita akan ke Ubud Center ya. Let's go. Selalu lewat restoran ini, setiap gue lewatin jalan ini, tapi gue selalu makannya di Taco Casa atau Twist atau Sapa. Nah, berhubung hari ini janjian sama Bu Christine Evans, dia sekarang jadi marketingnya Yoga Barn Ubud. Nah, besok kita mau cek-cek ke sana. Yoga Barn kan? Ya. Nah, dia bilang katanya mamamnya enak karena emang dari kemarin tuh pengen banget nyobain restorannya karena selalu rame. Tapi gue selalu nyangsangnya ke Taco Casa, which is seberangnya. Baru nyampe si pizza ini sebenarnya 4 cheese warmaji, tapi gue minta ekstra salami. Ini bruschetta pesto. Ini udah wangi banget, gue barang mencas. Kita cobain ya guys. Let's eat. Selamat siang guys, setelah menempuh perjalanan selama 50 menit kira-kira dari Ubud Center ke sini. Tapi nggak gitu macet sih, cuman pas di Ubud doang. Akhirnya kita sampai di Pura Pencampuhan. Ini pertama kali aku melukat di sini karena nanya-nanya orang dari kemarin ada beberapa, tapi aku udah pernah dan yang lain-lainnya yang aku udah pernah tuh lumayan turistik, which is lumayan ramai banget gitu kayak Beji atau Tirta Empul. Energinya juga oke, tapi ya itu ramai banget. Nah akhirnya aku pengen coba yang ini karena dari fotonya di Google aku lihat tuh ada kayak gapura ya, apa sih ngomongnya, kayak kerajaan gitu, terus ada air mancurnya keluar natural dan ada guide-nya juga, kebetulan dikenalin sama si Christine semalam. Guide udah nyambut kita, jadi kita bakal dikasih tahu titik-titiknya di mana aja untuk cleansing. Katanya ada beberapa spot untuk cleansing bagian mana gitu. Aku juga penasaran, ikutin yuk. Oke, baru keluar dari rumahnya Pencampuhan. Aku miss banget, aku happy banget, divine banget, mystical banget. Dan ini semua mata airnya ternyata dari penjuru air yang berbeda, jadi nggak satu. Jadi yang misalnya yang pura di sini dari mana, yang di mana dari mana. Terus ternyata pas masuk ini tuh cuman gerbangnya guys. Aku tuh ngeliat di Google tuh, aku pikir tuh ini tuh udah kayak Tirta Empul gitu loh. Ternyata ini tuh cuman gate-nya menuju dalam yang mewah, megah, kayak kerajaan, gokil banget Divan. Ke kanan ada kerajaannya gede lagi, ke kiri ada gede lagi, terus naik lagi sampai ada sekolah Saraswati, ada Siva Temple, ada dewi-dewi corner pemandian ya kan. Jadi lengkap banget dan aku rekomen banget buat kalian yang mau melukat. Ini friendly banget juga treknya, menurut aku memang harus hati-hati dan ada guide juga di sini dan nggak terlalu rame, nggak terlalu turistik kayak yang biasanya di mana-mana gitu. Jadi kalian benar-benar pas lagi cleansing atau berdoa bisa khusyuk atau lebih kayak dari hati dan take time, nggak diburu-buruin sama yang ngantri. Biasanya kan tren buru-buru karena semua udah pengen berebut gitu. Jadi happy banget ternyata
Pas kali ini juga private, benar-benar cuman grup kita doang. Thank you universe. Dan sekarang kita balik ke atas setelah selesai semuanya, dingin-dingin. Pasti enaknya trip ini disponsori oleh Mie Sedap. Selamat makan. Ini aku pesan bebek goreng yang crispy. Crispy. Ini apa? Bombay ya? Onion ring. Ini asin. Yang ini juga bebeknya enak, lembut, terus setengah ke tuh bisa kesuir. Cuman sedikit kurang asin buat aku, tapi masih bisa kayak disambelin mata. Oh, ada bumbunya ini nih. Iya. Sauce. Wow. Selamat malam. Sekarang aku lagi ada di Merlin's. Aku selalu suka banget tempat ini. Sebenarnya lebih buat nongkrong dan aku suka energinya. Dan mereka juga di bawahnya tuh ada toko-toko yang lucu banget jualan aksesoris sama beberapa kayak frankincense oil yang udah di-infuse buat parfum. Terus udah ada Palo Santo, terus ada tarot card. Gemes banget deh, kayak aku tuh kalau di sini tuh berasa kayak aku tuh punya rumah dan punya temen gitu, kayak semua kewuan dan kehaluan aku tuh kayak wow dia juga, ini juga ada temennya, kayak ada hoodnya, asik. Nah, terus setelah tadi aku jajan Palo Santo. Aku jajan Palo Santo ini perfume. Harganya 550.000. Ini buat cleansing sebenarnya. Aku suka banget baunya Palo Santo. Jadi aku beli, terus udah gitu dadakan mau naik ke atas tuh, lihat tuh kayak lagi berasa lagi di Harry Potter. Gemes banget lampunya. Jadi kayak ada di Wonderland. Dan yang paling aku suka di sini tuh sebenarnya tuh mereka tuh very thoughtful gitu dari setiap cornernya. Terus menu-menunya itu tuh bener-bener kayak Ayurvedic, kayak whatever energi negatif yang harus kamu cleansing. Terus ada kayak lebih ke kayak apa yang harus di-balance dari root chakra. Jadi bener-bener udah ngomongin next level. Kalau yang paham pasti jadi paham itu apa yang dia minum tuh lebih ke kayak mindful. Either way, walaupun gimmick tapi it bought me. Terus hari ini aku pesen, cobain appetizer-nya, ada shrimp sama mango. Ini aku pesan masala chai. Masala chai itu teh India, dasarnya black tea. Pakai request oat. Gitu kira-kira. Terus Tanit pesan apa? Namanya aku lupa. Namanya lupa, cuman yang diinget buat apa? Buat body relief gitu. Body relief gitu. Jadi tuh dia ada campuran kayak beberapa herbs yang powerful untuk healing gitu. Ini juga ada flower something. Terus itu basic sih, ginger tea. Deh pasti mau batuk minta teh jahe. Yang itu pesan wine. Lu jadi pesan wine gak sih kok? Jadi lu jadi sebotol. Jadi sebotol guys. Baru juga melukat ya. Ini menunya tuh lucu banget yang tadi aku bilang. Jadi tuh mereka tuh ada dua macam juga yang set menu 3 oracle cards ini. Jadi the food choose you. Bukan kamu yang pilih tapi makanan yang pilih. Ini 3 harganya 600.000. Ada juga yang 7 dari appetizer sampai minumannya lengkap. Ini 1,1 per orang. Tapi ini juga mereka yang pilihin.
Jadi kamu bisa pilih ini atau a la carte. Nah, di a la carte ini yang menarik tuh ada tulisan ini nih. Ask how to pay in high vibes currency. Tadi si Christine bilang kok high vibe ya kayak dance mantra lu sama kayak baju lu. Ya juga ya. Terus udah gitu Erin tanya apa maksudnya. Dia bilang katanya high vibe currency adalah our talent. So lo boleh gratis makan di sini asal misalnya nih lo main piano di situ terus udah gitu sampai bener-bener giving your best and then semua orang appreciate sampai tepukin tangan lo and then your table is for free. Jadi talents and your high vibe currency is very appreciated here. Not only the value is not only money. I like it.